Oke, God ulang coba-coba. Ya, teman-teman, baru aja usai pertandingan Borneo FC menghadapi Arema. Pertandingan pertama bagi kedua tim di Liga 1 Indonesia musim 2022-2023. Borneo FC berhasil mengalahkan juara Piala Presiden Arema dengan skor 3-0. Gol Borneo diciptakan oleh Ahmad Nur Hardianto di menit 3/6 teman-teman lewat bola udara. Kemudian gol Muhammad Sihran di akhir-akhir pertandingan babak kedua. Trending topik pun kembali menghampiri Mas Al ataupun Coach Eduardo Almeida. Terkait apa? Terkait tentang permainan Arema FC. Pun yang menariknya dari pertandingan ini teman-teman, ya selebrasi gol ketiga bagi Borneo FC yang dilakukan oleh Coach Coach Milo ya, pelatih dari Borneo FC, membentangkan tangannya seperti pesawat. Hal ini sekaligus untuk ya quote and quote membalas selebrasi yang dilakukan oleh Coach Eduardo Almeida ketika berhasil mengalahkan Borneo di Piala Presiden kemarin teman-teman, membentangkan pesawat juga. Nah, hal-hal bumbu-bumbu seperti ini cukup menarik kan kalau kita perhatikan pertemuan antara Borneo FC versus Arema dari sisi kedua pelatih ini. Cukup membuat tensi di dalam pertandingan itu ada, dan ya penonton sepak bola pun jadi penasaran untuk melihat pertandingan ini teman-teman. Oke, kita bahas pertandingan ini. Di atas kertas, Borneo FC gunakan pola 4-4-2. Berbeda penerapan apa yang dilakukan Coach Milo ketika di Piala Presiden kemarin, leg kedua menghadapi Arema. Kemudian Arema FC menggunakan pola yang rutin Arema gunakan 4-3-3 di atas kertas, walaupun di babak kedua perubahan terjadi dengan 3 back permainan Arema, Bagas Adi, Sergio Silva, dan Rizky Dwi di belakang. Ya, tujuannya tetap ingin melakukan offense. Nah, kalau kita perhatikan Borneo di pertandingan ini sangat-sangat terus di awal menit teman-teman melakukan serangan. Nah, salah satu hal yang paling penting di dunia sepak bola itu kan 15 menit pertama. Itu terkait tentang konsentrasi. Ya, Arema pun kebobolan lewat bola crossing. Di situ pemain-pemain dari Arema kesulitan untuk mengantisipasi pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh pemain-pemain Borneo, diiringi oleh akurasi passing dari crossing yang dimiliki oleh pemain Borneo pun sangat luar biasa. Golnya pun sama, template teman-teman, lewat Nur Hadianto dari sektor kiri permainan Arema FC, dan pemain-pemain dari Arema pun kesulitan untuk mengimbangi kecepatan dari pemain Borneo. Itu yang dilakukan oleh Borneo. Yang kedua, Borneo teman-teman kelihatan ya dari gestur pelatihnya juga, Coach Milo teman-teman, memberikan instruksi di pinggir lapangan, press. Nah, di saat Arema FC beberapa momentum ya nggak full pressure yang dilakukan oleh Borneo sepanjang pertandingan, nggak full. Nah, beberapa momentum ketika Borneo melakukan press ke Arema FC, pemain-pemain Arema pun under pressure ya. Itu lumrah kan di sepak bola Indonesia kita, rata-rata pemain kita teman-teman Indonesia biasanya kalau di press agak sedikit panik sehingga permainan pun nggak berkembang. Nah, hal itu terjadi bagi Borneo yang ia lakukan terus-menerus. Ya, memang secara permainan di atas lapangan kalau kita lihat teman-teman, lebih banyak penyerangan dilakukan oleh Borneo khususnya di babak pertama. Pun di babak kedua memang Arema coba melakukan serangan, tapi ya serangan mereka pun nggak begitu baik untuk bisa menciptakan gol. Sedangkan kalau kita bicara Arema, seperti yang udah kita bahas sebelum-sebelumnya selama di Piala Presiden, ujian sebenarnya itu ya di kompetisi. Kita lihat bagaimana permainan dari Coach Eduardo ataupun Mas Al di kompetisi. Kompetisi ini kan yang dibutuhkan konsistensi teman-teman, karena panjang kali permainannya ataupun match yang akan dihadapi. Seperti yang kita ketahui, Coach Eduardo kan permainannya lebih pragmatis dan belak-belakan juga di final Piala Presiden kemarin ya. Kalau misalnya bisa parkir pesawat ya parkir pesawat, dan di pertandingan ini ya ciri khas dari permainan Coach Eduardo Almeida, dari bawah build up, lamban sirkulasi bolanya teman-teman, side to side, perpindahan bolanya pun lamban, pun melakukan permainan bola-bola atas nggak maksimal. Pun khas dari Arema FC, aku melihat beberapa tulisan dari analisis teman-teman di media sosial, bagus banget tuh Mas Yusuf yang buat analisisnya. Di situ menunjukkan bahwa Arema itu terlalu sering mengekspos serangan dari sektor sayap.
khususnya sayap kanan teman-teman, lewat Rizky Dwi. Ketika pemain tersebut yang ada di sektor sayap kanan ataupun sayap kiri teman-teman, ya kalau misalnya permainan kedua pemain tersebut nggak berada di top performanya, gawat untuk Arema. Nah, di pertandingan ini kan kita lihatlah di babak 1 itu gawat kali Arema, dari kiri nggak maksimal, dari kanan nggak maksimal ya, karena permainan mereka nggak seperti biasanya. Pun dari tengah, ya ciri khas Arema, permainan dari tengah untuk menusuk itu jarang dilakukan. Di Piala Presiden kemarin bukan jarang kan Arema untuk melakukan serangan dari sektor sektor tengah. Rata-rata dari bola crossing kiri, bola crossing dari kanan, ataupun melakukan transisi cepat. Nah, transisi cepat yang biasanya dilakukan Arema pun nggak begitu maksimal. Di pertandingan ini berhasil diredam. Akibat apa? Akibat bagus banget transisi menyerang dan bertahan dari Borneo FC. Ini diperbaiki memang benar-benar oleh Coach Milomir untuk bisa menghancurkan Arema di pertandingan kali ini. Nah, kurang lebih teman-teman apa yang terjadi di final Piala Presiden dari sisi mendominasi ya. Piala Presiden leg kedua kemarin sama pertandingan ini rata-rata lah ya. Rata-rata overall teman-teman Borneo tetap mendominasi. Nah, pertanyaan besar yang muncul lagi. Arema ini kan mempunyai apa ya? Lapis pemain yang nggak begitu berbeda jarak antara tim utama sama tim cadangan. Tetapi gaya permainannya itu loh. Mungkin kemarin ketika menang dengan gaya bermain bertahan, hilanglah rasa kritis ataupun saran terhadap permainan Arema karena ditutupi dengan kemenangan. Nah, hal-hal seperti ini, permainan di kompetisi yang panjang, kalau misalnya bermain seperti ini akan menjadi bahan pertanyaan lagi ya teman-teman. Aku bukan mengatakan tidak akan juara, karena kalau kita lihat lah ya, periode 5 tahun ke belakang aja lah, di Eropa, di manalah negara-negara teman-teman, ada nggak tim-tim yang konservatif ataupun pragmatis yang benar-benar bertahan parkir bus? Kita ambil contoh aja, karena sering disebut-sebut, Mourinho. Ya, dia juara di turnamen, yaitu UEFA Conference League. Bukan kompetisi. Di kompetisi kesulitan Mourinho untuk menerapkan gaya-gaya permainan seperti itu. Nah, kita nggak tahu teman-teman. Ini kan masih pertandingan pertama, tetapi deras sekali ini ya. Almeida out, trending topik di Twitter teman-teman. Terkait apa lagi? Terkait tentang gaya permainan yang nggak berubah, yang nggak berbeda dari musim lalu sama musim ini. Ya, hal itu wajar sih menurut aku ya teman-teman. Karena salah satu yang disampaikan Coach Eduardo Almeida bahwa di musim lalu ya pemain-pemain Arema nggak begitu maksimal dari sisi lapis pemain inti sama pemain cadangan teman-teman. Nah, beberapa pemain didatangkan untuk musim ini untuk sebagai apa ya, jawaban dari evaluasi yang disampaikan oleh Coach Eduardo Almeida. Namun dari sisi permainan ya kurang lebih hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Coach Edu kemarin di Piala Presiden sama di Liga 1 Indonesia pertandingan pertama bagi Arema FC. Sekali lagi ini kan pertandingan pertama, biasanya Arema ataupun Mas Al ketika mendapat kritikan itu biasanya beliau lebih apa ya, kalau bulian jangan, kalau menghajar secara personal, fisik jangan teman-teman. Tetapi kita tetap bicara secara substansi. Ya biasanya coach ataupun Mas Al akan meningkatkan performa Arema. Itu patut kita tunggu teman-teman. Dan menarik lagi ya, menurut aku yang lebih daripada segala itu terkait tentang gaya permainan. Ini penting sih menurut aku, identitas teman-teman. Kita kan nonton bola, selain daripada skor kan kita ingin juga mengharapkan permainan itu bagaimana sih permainan tim yang kalian suka ataupun yang kita suka teman-teman. Nah itu sih penting banget teman-teman. Ya walaupun tetap ada lebih mengutamakan kemenangan daripada permainan, itu ada, dan itu banyak banget kan di Piala Presiden kemarin ketika aku bahas juga di video aku, permainan Arema pragmatis dan lain sebagainya, dijawab juga yang penting menang, yang penting juara, ini itu. Ya in the case di momen ini kalau misalnya berharap seperti itu terus, komentarnya seperti itu, ya nggak usah permasalahkan momen-momen seperti ini ketika Borneo menghadapi Arema ya, karena ya seperti inilah dia adanya. Tinggal bersabar aja,
tinggal menunggu evaluasi yang akan dilakukan agar Coach Eduardo Almeida dengan permainan seperti biasa yang beliau mainkan bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa di pertandingan-pertandingan ke depannya. Banyak kan tim-tim yang di awal laga teman-teman di seluruh dunia ya, di awal-awal, contoh aja lah Barca dulu bersama Pep Guardiola di awal-awal pertandingan pertama kalah tuh. Dibully, Guardiola out, ini itu, kemudian pertandingan ke depannya permainannya cantik dan menang terus. Dan ya, sekali lagi ini revenge yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Coach Milo dengan membentangkan tangannya untuk Arema FC bersama Coach Eduardo Almeida. Dan kita lihat reaksi apa yang akan dilakukan Arema bersama Coach Eduardo. Ya, mungkin sampai sini aja videonya. Kalau suka kalian teman-teman video ini, udah tahu apa yang harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.